Oke, hari ini balik lagi bersama saya Rapcu Tarigan dan kali ini ada Bang Heri Mendrova, pengamat CISA. Yo. Gimana kabar Bang? Kayaknya menanya kabar ini bukan basa-basi lagi nampaknya dalam era pandemi kayak gini. Iya. Kabar ya gitu. Iya ya. Iya, Oke. ya biasa aja sih. Oke. Dalam keadaan baik. Kadang baik, kadang. Iya, kadang ya itulah pandemi kan Oke. gitu. Bang, sebelum kita mulai diskusi, aku akan memperkenalkan Abang nih sebagai narasumber. Nanti takutnya kan kayak Prof. Hadi Pranoto seperti itu tiba-tiba tidak capable kan repot. Aku sudah riset soal Abang soalnya di Instagram seperti itu. Ada beberapa tulisan yang menarik ternyata di share screen. Ternyata tulisan Abang sudah masuk ke Detik juga. Jadi untuk diskusi soal ini nampaknya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut bahwa narasumber kali ini tidak pasti capable seperti itu. Gokil loh, mengkritik Menhan loh ini, atau kritik pertahanan laut kita. Oke, ini menarik. Bang, aku kemarin baca nih soal pandangan Abang tentang Mensos seperti itu, Menteri Sosial Risma. Ini latar belakang tulisan ini apa sebetulnya Bang? Apa yang ingin Abang sampaikan seperti itu? Sebenarnya sih aku itu muncul dari kegelisahan. Gelisahnya gini, Kementerian Sosial ini mau dibawa kemana? Itu sebenarnya ada basis pemikiranku. Sebelumnya juga sempat kita adakan diskusi ya, sehari sebelum tulisan ini launching dengan DPD RI, ada masalah undang-undang kesejahteraan sosial. Nah, perilaku Mensos per hari ini, saya lihatnya semacam gayanya waktu jadi wali kota. Jadi saya tahu Bu Risma ini, beliau ini mampu dan capable soal skop wali kota. Tapi kalau berbicara Kementerian Sosial, itu berbicara yang cukup luas. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Dan konteksnya, kalau dia di peraturan Menteri Sosial itu macam-macam masalah sosial. Ada 20-an lebih, 26, 27 hari ini. Artinya bahwa Menteri Sosial ini harus mampu menyelami di setiap masalah sosial, termasuk bencana. Oke. Nah, kemarin itu yang tergelitiknya, ironisnya, beliau ini karena gayanya di wali kota dia bawa ke Kementerian Sosial, banyak sekali gayanya seperti masuk jadi belusukan dan lain sebagainya. Oke, tidak masalah. Tetapi pada konteks bencana kemarin, itu tidak efektif. Tidak efektif karena dia nyasarnya ke Tagana. Dia marahin Tagana, dia marahin relawan sosial. Ya, relawan sosial ini kan jangan boro-boro dikasih, mohon maaf ya, aku bilang ini honorarium. Saya sebut di situ honorarium. Mereka diapresiasi aja oleh Bu Risma sepertinya tidak kemarin itu. Malah dimarahin. Nah, baiknya Bu Risma ini kalau dia mau melihat lebih dalam, itu cukup aja instruksikan ke kepala dinas sosialnya atau korlap mereka pada saat bencana itu siapa kan? Mungkin dari BPBD, komandonya lah siapa. Itu saja diperintahkan. Nah, setelah itu bagaimana Bu Risma ini mampu menciptakan kebijakan tidak hanya dalam konteks darurat bencana. Betul. Makanya kan benar yang brother ini sampaikan tadi, yang Detik News itu adalah aku melihat dari 3 aspek segmen. Aku lihat pra, saat, dan sesudah. Jadi setiap tulisanku atau solusiku itu akhirnya nanti bermuara ke solusi itu karena aku melihat dari belakang. Sekalipun mungkin tidak terlampau berat-berat ya seperti para pakar. Cuman aku mau menyampaikan itu secara sederhana, itu biar masuk ke semua kalangan, semua komponen, baik para elit, akademisi, hingga akar rumput sekalipun.
Sehingga pada saat relevansinya di faktanya di lapangan ketika terjadi marah-marahnya Bu Risma ini, aku protes. Nah, karena dia belum bisa membereskan kebijakan usaha kesejahteraan sosial, dia malah marah ke situ. Betul. Ke Tagana. Betul. Nah, sekarang per hari ini ku dengar, ini aku belum analisa ya. Ini ada bencana di Malang. Iya. Aku belum analisa. Gempa. Ya, konstelasi di Malang ini. Jadi, aku sih gini, pesanku ke Bu Risma. Menanggulangi bencana bukan hanya pada saat tanggap darurat. Betul. Atau bahkan pasca. Ada pra bencana. Sekarang, aku lihat Indonesia harus mempersiapkan diri nih. Dari Sabang sampai Merauke, dari 34 provinsi, berapa kabupaten kota, 540 kabupaten kota kalau nggak salah, itu sudah ada programnya namanya mitigasi bencana. Sekarang ini kita tidak tahu udah terjadi di Malang, kemarin di NTT, NTB, sebelumnya di mana ya, saya lupa, di Sulawesi ya, di gempa, kemudian saya lupa di daerah mana lagi. Artinya bahwa tidak lagi menyasar pada daerah-daerah rawan bencana. Ini sudah menjadi kewajiban. Okay. Itu maksud dari tulisanku itu. Oke. Jangan-jangan sebetulnya manajemen Bu Risma jelek sehingga dia tidak punya komunikasi yang baik. Apakah Abang melihatnya seperti itu? Kalau aku sah-sah saja lihat dari manajemen yang kurang baik. Intinya sih aku nggak bisa menilai lebih dalam seperti itu karena Bu Risma juga baru masuk satu. Ya, menggantikan transisi dari rekan mantan kader sama kader ya, sama kader partai PDIP. Tapi intinya pesanku itu adalah dia harus lakukan itu. Tidak hanya melihat pada satu sisi, tapi dia harus karena gini, Bu Risma ini yang aku tergeliti, dia itu selalu saja dalam kebijakannya atau dalam momentum tertentu, dia selalu bicara begini kalau soal penanganan kesejahteraan sosial. Saya butuh psikolog. Mohon maaf, saya bilang, mohon maaf. Bukan hanya psikolog. Betul. Ada profesi di Indonesia ini yang concernnya di kesejahteraan sosial. Namanya pekerja sosial. Dan itu ada undang-undangnya. Ada. Iya. Jadi ini yang kita coba kemarin elaborasi, kita garap bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang langsung pada saat itu hadir Bu Silviana Murni, Ketua Komite 3 yang ngurusin kesejahteraan sosial. Jadi harapan kita sih sebenarnya sama, adalah Ibu Mensos, Bu Risma, kalau soal manajemen, kalau beliau ingin dedikasinya tinggi, kemudian mengakselerasi usaha-usaha kesejahteraan sosial, harus melibatkan profesional. Nah, profesional itu kan sudah dididik, sudah bukan hanya pelatihan lagi, tapi pendidikannya udah ada 4 tahun, ada prakteknya, bahkan sudah dilindungi dalam bentuk undang-undang. Dan kurasa sih berikanlah kesempatan untuk itu. Bu Risma harus berikan kesempatan. Ya kembali lagi sih ke model kebijakannya. Kalau orientasinya memang, mohon maaf ya, kadang ini aku lihat, perhatikan, Kementerian Sosial ini dibawa ke ranah politis. Oke. Indikatornya apa Bang kalau misalnya dibilang bahwa Kementerian Sosial ini dibawa ke ranah politik? Nah, kayak politisasi bansos. Oke. Nah, itu kepala daerah ya kadang mempolitisir program sosial itu adalah program pemerintah, kebetulan petahana, dan itu diklaim sebagai programnya, sehingga menarik antusiasme dari masyarakat atau tren elektoralnya. Ini juga jadi bagian penting. Dan hal lumrah lah itu Kementerian Sosial dijadikan sebagai ranah politik. Semua kementerian sebenarnya. Tapi karena Kementerian Sosial ini nyasarnya itu grassroots, akar rumput, masyarakat. Mohon maaf ya, saya bilang masyarakat miskin, saya bilangnya masyarakat miskin ini dalam kualitas pendidikannya mungkin dari menengah ke bawah gitu, atau mungkin di bawah rata-rata. Dan soal melek politik, kurasa yang lebih melek politik adalah masyarakat menengah ke atas. Betul. Yang bawah ini bisa saja ya doktrin atau semacam kampanye-kampanye yang mungkin mereka tidak bisa memilah itu baik atau positif, baik atau negatif, ya
Yang penting masuk aja ke mereka, gitu doktrinnya. Itu sih kalau aku lihat ya, bro. Oke, ini Bang kayaknya bicara soal tadi Abang menyinggung bansos, nampaknya korupsi bansos ini bukan terjadi di eranya Menteri Juliari Batubara, tapi kemudian juga kalau kita share screen, ternyata per hari ini 9 April 2021 KPK tahan Bupati Bandung Barat dan anaknya dalam kasus bansos COVID-19. Ini kan menarik, artinya kan Bu Risma juga tidak punya program dalam apa menangani bansos secara tepat, penyaluran bansos secara tepat seperti itu. Bagaimana Bang melihat kasus per hari ini soal kasus bansos Bupati Bandung Barat lagi? Ya, oke. Ini kan bansos COVID. Kebijakannya berarti bukan kebijakan Bu Risma. Mohon maaf. Sebelumnya kan. Nah, jadi implikasi ini adalah efek domino dari kasusnya Pak Juliari Batubara. Akhirnya kemarin seperti beberapa kepala daerah ya, dan salah satu yang paling terang benderang ini adalah Bandung Barat, yang notabene juga adalah kader mereka. Ya, kita bisa tariklah kesimpulan, mungkin ini ada sesuatu yang menjadi bagian dari kong kali kong antara kader mereka ya. Kita tidak antara oknum, saya bilang oknum kader mereka, tidak semua. Nah, ini dugaan saya. Tapi dulu memang, jangankan Bu Risma kita bilang tidak punya manajemen, ya oke lah, itu karena Bu Risma mewarisi sesuatu sistem yang menurut saya pasca bansos ini sudah amburadul, mulai dari data keluarga miskin dan penerima bantuan itu sudah acak adut. Tapi Bu Risma dengan kemampuannya, kemampuan beliau berusaha untuk memperbaiki itu. Tapi relevansinya adalah kita melihatnya dari sisi di mana JPB dulu itu pernah suatu kali mengikat kerjasama dengan KPK. Cari aja di internet sekarang, dia pernah buat perjanjian dengan KPK. Sesaat sebelum dia jadi tersangka atau terdakwa, sekarang saya lupa status beliau sekarang, karena berita sekarang kan nasional udah hilang aja itu masalah bansos COVID. Iya kan, nggak tahu apakah ini bagian dari skenario ya untuk membentuk opini, kan itu bagian politik juga. Nah, ini saya lihat sekalipun sudah buat sistem yang terbilang bagus ini, Pak Juliari sampai dia kunjungin, dia sambangi nih ketua KPK, dia buat MOU antara Kemensos dan KPK. Mohon maaf, setelah itu beliau diciduk. Lalu nilai sendiri lah gimana? Ya, jadi tidak selamanya dilihat dari luar, diliput dari media itu baik, tapi kita harus lihat outputnya apa. Ya ternyata outputnya bukan output yang apa, kan ternyata beliau sendiri yang masuk dalam perjanjiannya itu, MOU ini. Ini saya lihat. Jadi jangan melihat dia bagus, tapi lihatlah kerjanya per hari ini. Kalau memang dia komitmen untuk anti korupsi, ya lihat aja konsisten nggak dia sampai akhir masa jabatannya, gitu bro. Betul. Atau misalnya jangankan Pak JPB, Gubernur Sulawesi Selatan itu tokoh anti korupsi. Iya, sudah diberikan apa penghargaan tuh. Nah, tapi tetap juga masuk dalam menurutku dosa seperti itu. Tapi itulah whatever lah, untuk hal-hal seperti itu adalah sikap pribadi, prinsip masing-masing. Kalau memang mau menegakkan keadilan atau mau menjadi bagian dari kelompok yang anti korupsi, ya laksanakan. Kalau tidak, gak usah banyak-banyak bunga-bunga atau banyak semacam framing seolah-olah dia menjadi tokoh anti korupsi, padahal pada akhirnya yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu sih bro. Oke, Bang, apakah kemudian bansos ini tidak termasuk dalam program Kementerian Sosial? Kalau begitu tidak ada tanggung jawab Kementerian Sosial dong untuk kemudian
memantau dan mengawasi jalannya program bansos? Kalau kulihat sih ini tanggung jawab Kementerian Sosial, jelas lah. Program bansos kan domainnya di Kementerian Sosial, leading institusinya adalah Kementerian Sosial, dan di situ ada direktoratnya. Kalau nggak salah, direktoratnya ada Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial. Itu juga bagian yang mengurusin program sosial. Artinya bahwa komitmen lembaga ini saya kira sih sebenarnya punya komitmen. Tetapi tergantung pribadi masing-masing, tergantung oknumnya. Ya kembali ke mereka mau nggak memperbaiki. Kalau tidak, ya itu tadi tertangkap lagi. Dan kurasa sih, kutitipkan ke Ibu Risma ini. Ya kalau memang punya komitmen untuk anti korupsi ya laksanakan gitu. Laksanakan dengan sistemnya. Ya gimana? Tapi nampaknya kasus korupsi kan kalau misalnya tergantung orangnya akan terlalu banyak yang korupsi, Bang. Jadi tidak ada peraturan atau regulasi yang kemudian memperketat sulitnya untuk korupsi seperti itu. Bu Risma mampu nggak melakukan itu kira-kira? Kalau aku gini ya, jangankan Bu Risma, kan sudah kita tarik tadi masalah Pak JPB Juliari. Itu sudah buat MOU dengan KPK, Kemensos, KPK itu sudah buat MOU. Tapi dia langgar juga. Iya. Nah, terus siapa tuh? Terus ini bagian. Jadi karena ini budaya koruptif ini sudah menjadi pakem sendiri di dalam birokrasi Indonesia. Kurasa bukan hanya Kementerian Sosial yang punya tanggung jawab. Semua institusi harus punya prinsip di mana dia harus anti korupsi. Korupsi ini diharamkan. Tapi jangankan Kementerian Sosial, ya di apa saja sekarang mungkin di bawah saja RT RW, mohon maaf ya. RT RW ya mungkin arah-arah ke korupsi itu ada. Ya salam tempel dan lain sebagainya itu kan dijadiin apa, sampai kan ada provinsi yang katanya ada idiom atau semacam plesetan sumut tuh. Sumut ini apa asal urusan duit gitu ya. Apa kepanjangan saya lupa. Semua urusan mulus kalau ada duit gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini kan sebenarnya harus punya komitmen dari lembaga, dari atas Bapak Presiden, kemudian sampai ke bawah pun harus punya. Tapi tinggal kembali ke pribadi kan. Ini sebenarnya bukan hanya faktor kelembagaan, tetapi aku melihatnya individu ini tidak punya satu rasa untuk ya udahlah masalah korupsi mah aku lewat. Tapi ada beberapa tokoh yang memang anti korupsi di beberapa daerah, tetapi tidak diekspos ya. Aku temui beberapa pejabat. Kemarin terakhir aku di daerah Nusa Tenggara Barat, saya sebut aja Nusa Tenggara Barat. Aku temui beliau, bahkan beliau ini sudah jadi pejabat bupati kalau nggak salah, dan udah berkali-kali menjadi kepala dinas yang membidangi masalah energi, pertambangan gitu. Tapi kulihat dari sisi finansial, dari sisi aset dan lain sebagainya biasa aja. Dia tidak seperti yang pejabat-pejabat yang lain ya misalnya. Nah ini kurasa dia punya satu prinsip dalam hidupnya. Saya kerja ya sudah kerja, korupsi ya gua lewat gitu. Atau mungkin dalam prinsipnya gua memang birokrat, gua ada pelayan masyarakat, gua kerjakan. Dan hasil hari ini dia dipercaya menjadi salah satu orang nomor 1 di kabupaten, salah satu kabupaten di provinsi itu. Gue gak mau sebut lah. Tapi gue bilang keren. Padahal dinas yang dia pimpin itu adalah dinas yang cukup rentan dengan korupsi. Pertambangan coy. Iya. Ya luar biasa itu. Izin dan lain sebagainya. Tapi mantap lah Bapak itu. Itu yang seharusnya disasar penghargaan anti korupsi. Iya. Bicara soal korupsi kayaknya bukan hanya kementerian, bahkan Kementerian Agama yang kita anggap suci juga korupsi kan beberapa tahun lalu kan. Iya. Ini mendarah daging. Jadi udah budaya dari Jadi memang upaya anti korupsi ini ya kawan-kawan ICW lah
yang punya, maksudnya punya konsep ya. Aku lihat ICW juga, cuman kadang korupsi ini bisa dipolitisasi juga. Jadi kulihat ya, aku tengok hasil analisaku, beberapa momentum di Indonesia ini jadiin perang nih korupsi. Jadi dia buka yang satu, yang lain dia buka. Jadi sama-sama nih mereka buka. Lawannya yang hantam dengan kasus korupsi, yang dia serang juga balik dengan kasus korupsi. Dan lu pasti tahu lah kejadian hari ini kan. Sampai ada yang bilang ada Chaplin lah. Iya. Itu praduga yang menurutku ya wajar-wajar aja opini seperti itu. Dibentuk lah seperti itu. Seolah-olah orang yang sekarang ditersangkakan menjadi koruptor terzolimi dengan itu. Tapi kan buktinya udah ada, udah ingkrah kan. Jadi nggak bisa dibantahkan. Ya korupsi ya itu. Dan itu narasi Chaplin ini kayaknya masih terus berkembang dalam masyarakat ini. Ini salah satunya cebong ini. Tapi keren coy, keren. Cebong ini ngangkat soalnya. Mantap itu. Jadi ya itulah, kembali ke tadi kan, itu pribadi masing-masing sih. Kalau misalnya lu jadi pejabat, ya gak tahu ya, kalau lu jadi pejabat berada di posisi seperti mereka, gua juga seperti itu, ya kita tidak tahu bagaimana defense mechanism kita. Nah ini makanya tergantung pribadi itu, mau nggak dia anti korup gitu sih. Bang, tapi gini Bang, balik lagi ke Mensos. Ini kan Mensos ini sempat yang namanya disikat sama Gus Dur kan, maksudnya udah dibubarin seperti itu. Apakah memang Mensos ini tidak perlu, atau Kementerian Sosial ini tidak perlu, atau memang perlu menurut Abang? Kalau menurutku perlu. Perlu, tapi mungkin bukan sosial. Tapi Menteri Kesejahteraan Sosial atau Kesejahteraan Umum. Kenapa? Karena ini halnya senafas dengan tujuan negara. Tujuan negara itu kan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia. Itu kan masalah pertahanan dan keamanan kan. Masalah mencerdaskan ini masalah pendidikan. Kesejahteraan umum siapa? Nah ini harus diurus. Makanya kelembagaan ini harus benar-benar dibawa pada role-nya, dibawa kepada konteksnya. Kalau tadi mungkin para pendiri bangsa, founding dan founding parents kita, ya orang tua pendiri bangsa kita ini kurasa mereka tidak sembarangan menaruh dalam butir pembukaan itu tujuan negara itu sendiri. Mereka berharap kita melanjutkan ini, bahwa memajukan kesejahteraan umum itu adalah tujuan negara, termasuk ini adalah targetnya kita, goalsnya kita, dan harus diatur dan harus dilembagakan biar serius nih negara ini, biar serius juga pemerintah. Kalau nggak dilembagakan, ya siapa yang mau urus? Iya. Yang tumpang tindih itu, misalnya ditaruh di kementerian, yang paling dekat mungkin kementerian pendidikan misalnya. Ya dia mengurusin pendidikan 20%, amanat undang-undang dasar 20%, dia ngurus anggaran itu tuh. Iya. Nah kembali ke tadi, kenapa bisa amburadul? Menterinya punya visi nggak? Kayaknya enggak deh. Nah ini benar-benar. Aku lihat ini ya. Aku memang salah satu orang yang mendorong Risma menjadi Mensos. Lu lacak aja media. Gua masuk di Warta di Tribun, berapa media mainstream. Gua dorong Risma. Dan aku pikir beliau mampu secara kapasitasnya. Ya. Tapi dalam konteks ini mungkin ya baiknya Bu Risma harus lebih banyak mengkonsolidasikan stakeholders kesos. Beliau harus mendengar itu dulu. Baru dia mengeksekusi. Nah, yang kulihat Ibu Risma lebih cepat menanggapi sesuatu, blusukan. Iya, blusukan. Ya itu gayanya. Tapi ini udah beda. Ini kementerian. Kementerian dari Sabang sampai Merauke, dari 34 provinsi harus diurusin. Dan macam-macam karakternya. Dan itu harus dia serap dulu. Baru dia eksekusi. Apa yang menjadi skala prioritas di tahun ini, dia harus selesaikan sisi mana nih? Apakah sisi pendidikan mereka, pelatihan mereka, honorarium mereka, atau apa sebenarnya?
Jangankan itu, yang kukritik kemarin, yang kusampaikan kepada DPD RI adalah masalah indeks kesejahteraan sosial. Ini dikemas di 2 kementerian, ada Kementerian Bappenas, kemudian Kementerian Sosial, dan memakai sebuah yang namanya ada lembaga riset, namanya Semeru Institute. Nah, aku tengok, oke lah itu karena domainnya mereka, tapi ada yang lebih memahami, kalau menurutku ya, ada yang lebih memahami perguruan tinggi. Ya. Yang basisnya adalah pekerja sosial dan kesejahteraan sosial. Siapa saja, ya dia pasti tahu lah. Nggak mungkin ku sampaikan lagi. Banyak di sini. Dan itu dikumpulkan dulu, diserap, akademisinya, praktisinya, itu banyak mendengar dulu. Baru eksekusi. Banyak mendengar, pemimpin harus banyak mendengar. Iya. Jangan-jangan gini, Bang. Jangan-jangan gini ya. Gaya memimpin di Surabaya yang single factor itu dibawa dalam memimpin Kementerian Sosial, sehingga stakeholder itu tidak tersentuh sama sekali untuk koordinasi dan kolaborasi seperti itu. Makanya kan sekelas Kementerian Sosial, aku berpikir bahwa masa ia harus belusukan turun ke bawah sih, kan memang tim risetnya kemana gitu loh. Yang lainnya kemana gitu loh. Nah, itu yang gue sepakat, dan ini pikiranku juga, bahwa semuanya itu komponen-komponen di Kesos itu harus dia tarik dan dia serap, kemudian dia pahami, kemudian dia susun skala prioritas apa yang harus dia selesaikan. Bencana ini saja lah, ya, bencana ini saja kita lihat ya, semua anggaran akhirnya terserap ke sana. Tapi hanya pada saat itu saja. Betul. Ya, iya, belum tentu besoknya kita nggak mengharapkan itulah ya. Yang terjadi. Iya, di daerah mana nanti terjadi? Sudah siap nggak di sana? Stakeholder sudah siap nggak sistemnya? Sudah siap nggak manajemennya? Yang ada dia marah lagi. Nah, ini yang aku bilang, kembali lagi ke situ nanti kan, di pola marah, kemudian dicaplah pencitraan. Ya termasuk aku sih dalam statementku, aku bilang pencitraan. Karena bukan saatnya lagi marah-marah, beliau nggak boleh marah. Dia harus lihat apa sebenarnya kesalahan di mana, dia catat tuh tim risetnya atau tenaga ahlinya. Kalau mereka bilang tenaga ahlinya, staf ahlinya, dicatat, udah dibuatlah riset atau dibuat telaah dalam sebulan lah. Merasa mereka profesor doktor kok. Iya, makanya. Di Kementerian Sosial ini. Iya, makanya masa harus Bu Risma turun ke jalan, ketemu gembel, mau bikin konten apa? Itu mau jadi apa kali di sana DKI 01. Enggak, DKI 01 kan sebagaimana selentingan banyak orang mau jadi gubernur katanya. Tapi ya itu terserah lah, dia mau jadi gubernur, partainya mengusung dia gubernur, itu pilihan. Yang terpenting sekarang sisa masa jabatan Pak Juliari ya 2019 yang dia tinggalkan di 2020 sampai 2024 harus dimaksimalkan Bu Risma. Betul. Harus. Itu saja pesanku ke beliau ini sih. Nah, jangan sampai Kementerian Sosial ini hanya jadikan kembali tadi ke politisasi. Boleh. Kalau aku sih kalau sebagai pengamat politik ya, aku bilang itu wajar. Betul. Tapi kerjakan juga apa yang menjadi ruhnya Kemensos apa. Betul. Selama ini aku lihat belum dapat sih. Paling penanggulangan masalah sosial, bantuan sosial. Jadi orang dibiasakan untuk minta. Ya. Yang kulihat ya bro ya. Iya, betul. Ya, yang kulihat dan kudengar di bawah. Sekarang mindset orang kalau dia nggak cair bantuannya tuh, udah melapor kemana-mana udah. Jadi ini udah pola yang sudah dibangun oleh pemerintah jadinya. Kayak pola yang meminta-minta kan. Orang berharap terus, tidak mau melakukan berjuang lah, survive di tengah-tengah pandemi ini. Itu yang kulihat justru. Bang, bisa nggak sih sebetulnya Kementerian Sosial itu berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti itu? Jadi bentuk bantuan sosialnya tuh bukan lagi bicara soal uang, tapi bicara soal keahlian seperti itu. Karena kalaupun kita punya uang tapi nggak punya keahlian, ya itu uang akan habis juga kan, seperti itu. Bisa nggak sih menurut abang seperti itu? Bisa. Semua harus
tinggal sekarang bagaimana Ibu Risma ini, dia jangan marah-marah. Dia kembali di Kemensos, dia panggil semua stakeholders, sering berdiskusi. Ya, saya nggak tahu apa beliau ini sering berdiskusi atau tidak ya. Dugaan saya mungkin ada diskusinya, tapi karena hasrat tadi untuk beban moral sebenarnya, ini yang ditinggalkan juga kan buruk citranya. Apalagi mohon maaf ya, tudingan tendensius ke partai PDIP. Jadi sampai ada bilang wong cilik ke wong licik ya. Sampai itu selentingan di publik. Tapi inilah kenyataannya bahwa Bu Risma memanggul beban yang cukup berat memperbaiki citra. Sehingga beliau ini saking menurutku ya pressure-nya tinggi, akhirnya nggak tahu apa yang dia harus berbuat. Betul. Baik pressure secara internal itu kader, dia kan adalah kader, katanya Bu Mega kan petugas partai kan, orang-orang bahkan presiden sekalipun misalnya. Nah ini mungkin beban moral. Di satu sisi juga beban moral masyarakat. Kemensos itu udah buruk tuh di mata publik. Nah, gara-gara bansos tadi. Nah ini beban, mungkin dugaanku adalah Bu Risma ini karena saking terbeban, pressure yang tinggi, ya beliau sudah nggak tahu apa yang harus diperbuat. Makanya aku bilang tadi, bukan hanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, banyak lintas tenaga kerja. Ya. Karena gini, tenaga kerja itu, mereka ini punya kebijakan, bagaimana menyusun kebijakan yang tenaga kerja ini itu harus profesional ya. Betul. Tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang bidang kesejahteraan sosial aja, kulihat dan ini kenyataan, ya. Hampir makanya statementku di kemarin itu, lu bisa cek lah. Hampir pengentasan masalah kesejahteraan sosial ini itu bukan profesional yang bermain, yang menjadi leading komennya, atau apa ada program sosial kemudian pekerja sosial jadi komen, tidak. Tapi mohon maaf mungkin di bidang lain, misalnya sarjana pertanian, sarjana agama mungkin, sarjana pendidikan. Nah, padahal pasti beda, ada kekhasannya. Orang-orang yang basic pendidikan berasal dari pekerja sosial atau kesejahteraan sosial. Ada pasti. Itu dia kunci. Abang kan sebagai orang yang mendukung Ibu Risma naik sebagai Mensos, kira-kira udah cukup pengalaman nggak untuk menangani kementerian? Karena dari wali kota langsung tahapannya ke kementerian kan jauh. Nah, harus ada saya pikir gini. Betul, saya pikir gini. Kemarin ada tuntutan bahwa kementerian ini kan citranya sudah bilangnya buruk. Ya, buruk di mata publik karena kasus korupsi bansos. Artinya dibutuhkan sosok yang dia ini pekerja keras. Ini indikator yang pertama sebenarnya. Pekerja keras yang mampu mengakselerasikan. Ya, mengakselerasikan artinya mempercepat ini pemulihan baik nama baik, kinerja, kualitas, pelayanan dan semuanya yang menjadi bagian dari Kementerian Sosial harus diperbaiki. Prediksiku kemarin adalah Bu Risma ini memiliki kapasitas. Ya, karena saya melihat dia dari wali kota ini ya cukup mumpuni sih sebenarnya. Karena dari sisi leadership, saya lihat leadership oke lah beliau. Tinggal sekarang, itu yang saya bilang. Saya nggak pernah mengatakan Bu Risma ini udahlah mundur dari Mensos. Kalau menteri perdagangan kemarin, aku suruh mundur. Sama Menkes juga aku suruh mundur, Bang. Iya. Aku minta itu mundur kalau lakukan impor beras. Sampai ke senior-seniorku aku sampaikan itu. Adalah senior-seniorku. Suruh aja mundur. Karena dia itu kalau mau belajar soal impor beras, aku punya telaah. Ada tulisanku. Masalah Indonesia harus belajar ke India. Nah, India ini negara pengekspor beras terbesar di dunia. Belajar dengan mereka. Kalau dia mau seperti itu. Nah, kembali ke konteks Risma. Kalau konteks Risma butuh pembisik saja dan pembisiknya harus benar.
TA-nya itu tenaga ahli, atau jangan kan itu dia rutin lah. Aku kasih contoh ya. Mungkin ada beberapa kepala daerah yang senang mendengar masyarakatnya. Aku nggak mau sebut nama karena takutnya nanti elektabilitasnya menaik kalau aku yang sebut. Jangan. Karena ada kepala daerah, dia senang itu mendengar. Dia dengar dulu baru dieksekusi. Ada kok. Dan dia masuk dalam radar menjadi presiden, calon presiden. Nanti dia makin pede dia. Iya, jangan. Nah, jangan, biarin aja. Tapi ada pimpinan itu dia mendengar dulu. Jadi Bu Risma ini aku sarani. Selama setahun sebenarnya kemarin, atau sebulan sebelum itu dia undang semuanya. Yang kulihat dia minim audiensi, bro. Dia ku tengok di kementerian itu karena mungkin dia polanya belusukan. Dia itu lebih senang untuk menyambangi ketimbang disambangi. Iya. Nah, aku lihat. Tapi belum tentu semua itu benar. Dia harus sesekali terima audiensi dengan pihak-pihak manapun. Yang khusus untuk kesehatan sosial. Ini harus dia perbanyak. Seperti di Malang ini sekarang lah. Bagaimana caranya lagi memanage ini kan pasti ada mungkin marah atau apa kan. Mudah-mudahan tidak sih. Mudah-mudahan kemarin itu bukan hanya aku yang berstatement beliau ini pencitraan, beliau ini jangan usah marah-marah lah. Sekarang kok fokus kerja tuh. Ya, ini bukan hanya aku. Sebelumnya ada beberapa pengamat politik. Tapi aku menekankannya sekali lagi, kalau mau beliau itu mengakselerasikan semua usaha kesehatan sosial, aku bilang harus profesional yang tangani. Selama bukan profesional, ya pasti kerjanya marah. Lihat aja lah. Itu sih, bro. Oke. Bang, kayaknya asik kalau bahas soal Mensos karena Mensos ini kementerian yang paling seksi soalnya. Jelas. Itu kalau lu jadi Mensos, lu bisa main itu tren elektoral. Iya, makanya. Ya makanya kemarin ada yang nyinggung nih. Ya, Pak JPB ini kan balihonya di mana-mana nih, balihonya. Lu tahu lah apa maksudnya kan? Mungkin ke depan pengen jadi 02 lah. Ya, kita tahu diri lah. Ya, kita tahu diri dalam Indonesia ini minoritas itu mungkin hanya sifatnya mendampingi kan. Ya, itulah. Tapi ya sebenarnya kalau aku melihat ya wajar aja. Dan beliau ini tidak sabar sebenarnya. Nggak usah lah korupsi. Ini konsen pada kinerja, framing media. Pasti elektabilitasnya naik. Aku yakin nih, bro. Iya, makanya. Pasti dia akan disorot. Itu sih kalau aku. Kayak aku juga nggak nyangka bahwa Mensos kemarin akan berpikir ceban satu bansos tuh gila. Iya nggak sih ceban? Ya, mungkin karena beliau adalah pengusaha ya. Ya, itulah tadi yang aku bilang bahwa kalau dulu kan sebelum beliau ini Idrus Marham ya, Pak Idrus, Agus Gumiwang AGK, kemudian ada Pak Idrus, kemudian Ibu Khofifah, dan sebelumnya Pak siapa ini dari PKS lah, saya lupa. Salim Segaf itu Mensos, dan sebelumnya ada Bakhtiar Khamsa. Nah, satu-satunya yang pengusaha murni di antara mereka adalah beliau ini. Nah, beliau ini mungkin karena dia adalah pebisnis, ya dia praktekkan lah ke sana, ke Kemensos. Orientasinya adalah profit. Padahal kalau aku sih saranin, aku belum sempat saranin sih karena dulu itu aku nggak konsen pada Kementerian Sosial, tapi hari ini harus konsen karena ini harus kritiknya harus disertai solusi. Aku kasih solusi kok. Aku nggak ngeritik, ngerocos, terus kayak misalnya aku masuk dalam bagian kadrun misalnya atau cebong. Enggak seperti itu. Aku kasih solusi. Nah, jadi itulah Pak JPB ini. Beliau ini kulihat nggak sabaran. Nah, kalau dia coba sabar, ini bisa profit ke elektoralnya. Iya. Misalnya istri beliau, misalnya ini istrinya bisa jadi kepala daerah di Sumut kah? Iya, betul. Ya bisa. Ini tadi saya bilang beliau ini tidak sabar. Iya, Padahal yang lu bilang tadi kan
Kemensos itu kementerian yang seksi. Iya benar. Benar. Dari programnya iya, rakyat penerima manfaat program itu juga bisa digarap. Iya. Itu sih. Oke. Wow, ini menarik sih, Bang. Diskusi-diskusi seperti ini nampaknya harus terus terbangun karena kan ini bagian dari solusi dan saran kepada pemerintah seperti itu. Jangan sampai kita diskusi seperti itu malah kita dibilang anti pemerintah, kan repot. Tidak. Saya itu kalau dibilang pendukung Jokowi, saya pendukung Jokowi. Tapi dalam beberapa kesempatan aku kritik. Iya. Menteri-menterinya tuh. Ya, aku nggak segan-segan mengkritik. Termasuk Ibu Risma. Ya Ibu Risma aja lah. Aku pendukung Bu Risma nih. Terus lihat aja kalau di tracking tuh statementku mendukung beliau, mendorong bahkan. Ada beberapa mainstream aku tampilkan ke atas. Tapi kan ketika beliau salah ya harus kita kritik dong. Betul. Jangan jadi fanatik. Betul. Akhirnya yang salah pun dibenarin. Yang kulihat ada beberapa orang karena terlampau fanatik atau memang kewajibannya sebagai seorang kader, ya dia bela. Padahal dia tidak tahu bahwa permasalahannya di mana. Makanya statementku, lihat dari sisi mana dulu. Kalau hanya hilir yang diselesaikan, hulunya terbengkalai. Hulu diselesaikan, hilirnya terbengkalai. Dua-duanya ini harus diselesaikan bareng-bareng. Iya. Nah, itu statementku. Jadi makanya kan kalau nggak salah ada yang komen bahwa ya wajar dong atasan marahin bawahan seperti itu. Kalau prinsipnya menggunakan atas bawah seperti perusahaan ya nggak akan selesai seperti itu. Nah itu bro, karena gini ya, kembali ke tadi itu, Tagana ini relawan. Coba bayangkan, kalau mereka nggak ada siapa yang kerja? Mau nggak strukturalnya kerja di bawah? Iya, yang ada Bu Risma dicongkel tuh dari jabatannya. Gitu. Bu Risma aja datangnya telat kan? Ya itu makanya aku bilang kalau mau dia marah lagi. Nah kalau beliau itu mau seperti itu, mending dia panggil komandan di situ, komandan tim aksinya lah, atau kepala dinas sosialnya misalnya. Panggil itu, bicarain baik-baik lah. Sekarang kan bencana ini harus pakai sentuhan hati nih, sentuhan yang betul-betul bagus karena pengaruh bencana bukan hanya fisik yang hancur ya, tapi psikologisnya juga hancur. Mental juga. Ini harus dicamkan Ibu Risma. Jadi Bu Risma ini jangan lihat bahwa bencana ini implikasi negatifnya hanya ke fisik, bangunan kah, material yang ruginya, tidak. Tapi material yang lebih besar itu material, traumatiknya, psikologisnya. Nah ini harus dijangkau oleh beliau. Belum tentu juga Tagana itu dia punya beban loh. Mungkin keluarganya entah di mana. Iya, betul. Kita tidak bisa. Jadi Bu Risma ini harus menyelam, mencoba memposisikan diri sebagai orang yang terkena musibah itu. Betul. Bukan sebagai seorang pimpinan pada konteks bencana, jangan coba-coba. Betul. Nah, itu. Makanya aku bilang tadi, itu yang aku bilang. Kembali ke tadi, karena tidak ditangani secara profesional. Jangan-jangan tim Tagana ada yang istrinya belum makan. Nah, itu. Terus tiba-tiba diomelin seperti itu. Padahal ini juga nggak dapat bantuan apapun, cuma modal nolong doang kan, seperti itu. Iya. Makanya itu aku. Banyak. Jangankan aku yang komen. Orang-orang sejawatku saja yang berkecimpung di dunia kesejahteraan sosial juga. Itu mengkomen habis itu. Bahwa beliau ini tidak menempatkan diri. Tidak ada, jarang yang kulihat ya dari grafik. Aku memantau terus media sosial juga, di mana statementku itu muncul. Kulihat semua orang tidak mendukung sikapnya seperti itu. Itu bukan menyelesaikan masalah. Kalau misalnya beliau marah ke stafnya, itu wajar. Itu yang aku bilang, marahin kepala dinas sosialnya. Kalau beliau salah ya, marahin ke komandannya, bukan mereka. Jadi komandannya nanti akan melakukan pendekatan. Karena gini, beda-beda karakter orang, beda-beda culture-nya orang. Belum tentu dia mau terima loh. Betul. Nah, ini yang harus memakai pendekatan tertentu, bro. Oke. Wow, ini menarik sih, Bang. Bang, mungkin terakhir, apakah kemudian Bu Risma akan nyampai pada
penghujung 2024 nih, atau jangan-jangan dia akan di-reshuffle? Ya makanya aku bilang tadi. Banyak mendengar. Nah, sekarang polanya beliau harus memanggil semua stakeholders, memanggil semua perwakilan praktisi, nggak mungkin semua praktisinya, perwakilan akademisi. Berikan input ke saya, apa yang saya harus lakukan untuk kesehatan sosial. Itu langkah yang paling tepat. Jadi kalau saya memprediksi Bu Risma ini, selama beliau tidak mampu mengkonsolidasikan stakeholders yang ku bilang tadi, ya bisa jadi dugaanku dia tidak akan lama. Iya. Tapi kalau beliau ya dengan kebijaksanaannya memanggil semuanya tadi, memakai dan menggunakan pola yang tadi, mendengarkan input, mendengarkan masukan, kritikan bahkan. Ya fine aja, nggak usah jadi pemimpin kalau nggak mau dikritik, ya kan? Nah iya dong. Saya mau dikritik karena saya orang mengkritik. Saya sering dikritik kok, dimaki sekalipun, di apa saya dikritik. Tapi ketika mengkritik, ya saya memang habis-habisan mengkritik. Iya, betul. Nggak main-main. Karena saya siap dikritik. Seperti itu yang harus dimiliki oleh Ibu Risma. Harapanku ya sebagai warga masyarakat jelata di bawah, yang mungkin hanya bisa mengamati, memberikan saran, terserah beliau sih kalau menerima atau tidak. Oke, sip. Oke, Bang, terima kasih banyak sudah ngobrol soal tulisan Abang ini. Semoga tulisan Abang dan podcast kita kali ini didengar lah sama kepala dinas sosial lah, seperti itu kan. Ya, biar langsung disampaikan kepada Bu Risma langsung seperti itu. Amin. Iya, amin. Kurasa udah disampaikan kok. Dari banyak statement itu, ya mudah-mudahan beliau bisa merefleksikan diri, bisa mengevaluasi diri. Itu sih. Oke. Bang, aku stop record dulu. Oke.